Kalian dipersiapkan alim dan soleh ya nak. Disibukkan dengan tadabbur Quran, disibukkan dengan sunnah Nabi. Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Allah. Masya Allah. Masih ada yang bobo, masih ada yang bobo tidur. Berdirinya tidur, Masya Allah. Hebat anak Abi ya. Bisa tidur berdiri ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Perjuangan doa ini. Masya Allah. Hadap kanan. Ilal yamin. Ilal yamin. Ilal yamin. Pijit temannya semua. Ilal yamin. Masya Allah. Hit. Masya Allah. Sayangi temannya. Masya Allah. Ba'dal yumna ilal yusra. Kiri sekarang. Masya Allah. Julusan. Masya Allah. Ya. Di sini. Enggak pakai bang, ini aja. Abang angkat nih pakai ini. Abang yang pegang. Walid, tolong dipegangin. Mas Ajikar dulu. Mas Ajikar. Ustadz dinyalain aja lampunya semua. Biar di sini. Tegak taruh. Ini ikhwah Mujahid Ruqyah Arifin mengenalkan ini Mas Ajikra, ini gambaran suasana hati Ajikra. Silakan kalau bisa lebih membuat lingkaran. Ikhwah di sana mungkin bisa melihat di sini merapat. Mas Ajikra ini gambaran suasana hati Majelis Ajikra. Ya. Mengakar kuat di hati kami membangun negeri berharkat tinggi. Karena itu kalau dilihat baju Ajikra itu berkah negeri kami. Dan insya Allah juga akan nanti dibentuk dari markas Ajikra ini Sabilana 21 Indonesia. Yang akan waktu dekat akan dideklarasikan gabungan seluruh Indonesia, laskar-laskar dari berbagai ormas, dari berbagai pesantren. Dalam petunjuk Quran dan Sunnah, zikir dan doa senjata kami. Dan kita menjadikan zikir dan doa senjata kami. Kami berjuang tegak berdiri, berazam hidupkan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi yang dijaga oleh majelis. Salat malam, tadabbur Quran, salat berjamaah di masjid, salat duha, sedekah setiap hari, menjaga wudu, tulul wudu, kemudian berbanyak istighfar. Kemudian kami berjuang tegak berdiri, berazam hidupkan sunnah Nabi. Itu jihad dan dakwah jalan kami, jalan mujahidan para nabi. Dimulai dengan jihad mujahadah qiyamul lail, mengangkat tubuh ini dari tempat tidur menghadap Rabbul Jali. Karena itu ahli jihad itu ahli tahajud, ahli jihad itu ahli masjid, ahli jihad itu ahli wudu, ahli jihad itu ahli zikir. Ruhnya dibangun lebih dahulu. Ruhbanan billail wa asadan fin nahar. Malam mereka seperti wali Allah dan siang seperti singa-singa Allah. Ajikra majelis kami, tebarkan kedamaian. Karena itu bahasa Ajikra ini bahasa santun. Kalaupun tegas, bahkan keras tetap dengan kesantunan. Kemudian Ajikra menjalin galang ukhuwah persatuan. 212 aksi kita kemarin itu gambaran kebersamaan. Dan alhamdulillah dari sinilah hadir
suasana 212 di Monas. Waktu itu Bapak Jenderal Tito minta di Istiqlal dan Habib Rizik guru kita minta di Sudirman Tamrin. Lalu Arifin mengusulkan Monas, bicara dengan Pak Tito, alhamdulillah beliau mau Monas, bicara dengan Habib 2,5 jam dengan Habib khusus di kamar Arifin, bicara dengan beliau 4 mata. Arifin tunjukkan alasan kenapa di Monas. Toh nanti juga Sudirman Tamrin akan penuh. Alhamdulillah beliau dengan lapang dada menerima usulan Arifin di Monas. Maka lahirlah 212 itu di Monas. Karena ingin damai. Karena kalau kita Allah tujuannya, Rasul teladannya, orientasinya akhirat, syariat dan sunnah. Cita-cita kita hidup di negeri ini, maka kita akan mengedepankan dakwah. Mengutamakan dakwah. Kalau dakwah yang kita utamakan, maka ukhuwah. Jalan yang kedua. Yang ketiga, kemaslahatan umat dan negeri yang kita cintai ini. Jadi langkah dakwah sangat strategis. Siapapun kita dakwahi, datang pada siapapun, dakwah fardiyah pada dirinya. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu sebelum memperbaiki orang lain. Begitu pula peruqyah. Peruqyah itu kekuatannya pada dirinya sebenarnya. Kalau dirinya terus mujahadah mendekatkan diri pada Allah, belum meruqyah pun orang sudah seperti teruqyah oleh dirinya. Karena ketakwaan, kewaraannya, sehingga Allah beri haibatul anbiya. Allah beri wibawanya para nabi. Imam Maliki ketika mengajar ada orang kesurupan, beliau hanya kasih sendal beliau. Sendal itu dibawa pada orang kesurupan. Orang kesurupan itu sadar, keluar jinnya, baru melihat sandalnya. Karena warok, juhud, dan kedekatannya kepada Allah luar biasa. Karena itu mujahadah nafsiyah, tazkiyatun nafs, kunci sukses dalam semua aktivitas. Tidak hanya ruqyah, dakwah, rumah tangga dan sebagainya. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dakwah ahliyah pada keluarga, dakwah jariyah pada tetangga, dakwah sahabiyah pada sahabat, dakwah istimaiyah kemasyarakatan, tabligh, taklim, tarbiyah, liqa. Lebih strategis di tarbiyah dan lebih strategis lagi di liqa. Hanya kadang-kadang kawan salah menempatkan bahasa liqa dibahasakan di tablik, bahasa tablik dibahasakan di liqa. Liqa itu lebih mengatur strategi sia-sia yang tidak harus banyak orang tahu, yang isinya sama sebenarnya. Tablik, taklim, tarbiyah, liqa, isi hatinya sama. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Isi hati peruqyah juga itu, bukan nas'aluka ghairi ridallah, bukan nas'aluka dunia al-fulus, enggak ada. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia bangun salat malam, nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia ke masjid, nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia berkeluarga, dia meruqyah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan itu adalah kawal kemenangan sebelum meruqyah. Ada juga yang berhasil meruqyah, tantangannya lulus, tapi gagal dalam godaan. Begitu setan jinnya keluar, bahkan berhasil dia menggiring jin itu masuk Islam. Lalu kemudian al-ujbah, bangga diri muncul pada dirinya. Hebat, aku bisa mengeluarkan jin ini sampai dia masuk Islam. Berarti kita gagal dalam godaan. Karena itu nas'aluka ridhaka wal jannah, istiqamah. Malah yang paling berat setelah dia berhasil membuat jin itu masuk Islam. Karena setelah itu godaan, jinnya keluar, jangan-jangan dia bangga diri, maka dia pun sudah menjadi syaitan jin pada dirinya. Ikhwah fillah. Kemudian dakwah umumiyah, siapapun dijumpai didakwahi. Alhamdulillah majelis Az-Zikra ini sudah 656 mu'allaf. Dan yang masuk Islam dimulai dari yang tidak jauh tetangga kanan kiri. Pak Fred Taliwongso, Otto, Ana, Letkol Marinir Martinus, tetangga-tetangga kanan kiri. Yang setiap ke gereja kita sapa,
Pagi Pak Fred, pagi Pak Martinus. Kita sapa, kemudian salaman, kemudian muhadasah, dialog. Tidak bicara agama dulu. Tunjukkan dulu kemuliaan akhlak. Itulah daya tarik dakwah. Dan itulah sebenarnya seorang peruqyah. Akhlaknya. Karena keindahan Islam ini akhlak. Rahmat Islam ini adalah akhlak. Keunggulan Islam ini akhlak. Kehebatan Islam ini akhlak. Sehingga akhlak 212 kemarin mengagumkan siapapun dan menggemparkan dunia. 7 juta manusia turun membawa suasana damai dalam setengah jam setelah aksi, bersih. Allahu Akbar. Inilah akhlak. Baik ikhwah, ini gambaran sekilas. Kemudian oasa hatiku. Ini sebenarnya sudah Arifin tulis di Facebook. Dan juga surat doa untuk Habib Rizik tadi malam Arifin tulis di Facebook. Doa untuk Habib Rizik. Dan sudah Arifin sampaikan kepada petinggi negara bahwa kami berada bersama Habib Rizik Syihab. Dunia akhirat kami mencintai beliau dengan segala konsekuensinya. Arifin 3 kali menulis dan mengangkat dukungan terbuka kepada Front Pembela Islam. Ya ikhwah, begitu pula kita datang ke Ayahanda Abu Bakar Ba'asyir. Beliau di penjara desa Cibadung, menemui beliau, dan memang dilarang tidak boleh bertemu dengan beliau kecuali keluarga. Dan Arifin minta izin, dan alhamdulillah dikasih izin bertemu beliau. Dan ternyata beliau senang sekali di penjara dengan badan yang bersih, gemuk, dan setiap hari bisa menyelesaikan 3 juz Al-Quran dan menulis, dikawal oleh seorang hafid mujahid juga. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu mujahid, nggak pernah merasa susah dimanapun. Sama Habib Rizik Syihab, nggak pernah merasa susah. Mau penjara, istana kata beliau penjara itu. Hari masih ingat waktu beliau di tahanan itu antri orang untuk menjumpai beliau. Dan setiap yang menjumpai beliau bawa amplop semua. Arifin ingat Ayahanda Bakti 10 juta, temannya Ayahanda Bakti 10 juta, Majelis Azikra 5 juta. Itu kita yang bertiga, belum lagi yang lain-lain. Jadi salaman, setiap salaman itu ngasih amplop ke beliau di tahanan itu. Masya Allah. Sampai cerita Wakapolda itu Habib Rizik sampai 4 kali polisi bolak-balik ke bank nganterin tabungan untuk beliau. Dan gelar doktor pun selesai di penjara. Jadi marhaba, senang aja beliau di penjara. Marhaba, 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 penuh masuk ke dalam. Masuk lagi marhaba, marhaba. Tamu nggak lama nggak ngomong. Yang penting marhabanya dulu. Selesai, Masya Allah. Makanya kalaupun masuk penjara berkah banget buat beliau. Seorang mujahid itu penjara apa, dunia ini enteng bagi dia, nggak ada beban bagi dia, nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang ditakuti. Dia takut kalau maksiat, itu yang dia takuti. Takut kalau saudaranya maksiat, takut kalau negeri ini penuh dengan maksiat. Itu yang buat takutnya para mujahid, dan itu yang buat dia gelisah. Itu yang buat dia gelisah. Kalau umat ini hancur, itu yang buat dia gelisah. Jadi pikirannya itu hati umat. Allahu Akbar walillahil hamd. Hati dirinya dan umat. Ini gambaran hati Arifin sebenarnya, ya hati majelis ini, hati antum semua. Kalau kita sama-sama, visi misi kita sama, tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, pedoman hidup, teladan hidup, orientasi hidup, alat hidup, arti hidup, sama, hasilnya sama. Allah tujuan kita, peranan kita sebagai khalifah, tugas kita mengabdi kepada Allah, pedoman kita Al-Quran, teladan kita Nabi Muhammad SAW, orientasi kita akhirat, alat kita hidup ini apa yang Allah amanahkan. Nyawa ini adalah amanah Allah, keluarga, harta, jabatan, popularitas. Makanya ini benar-benar dimanfaatkan popularitasnya untuk dakwah.
menjadi dakwah, menjadi uswah, keluarga menjadi dakwah, poligami itu menjadi dakwah, syiar. Tapi Arifin tahu ada kawan-kawan yang nikahnya sembunyi-sembunyi itu juga bagus karena takut riya. Ya, sembunyi-sembunyi dia nikah. Kenapa? Kok sembunyi-sembunyi? Takut riya Pak Ustadz. Ya, bagus. Itu bagus juga. Ya. Ada Bang Adam Amrullah nih. Mana beliau? Pulang ya. Tadi malam Arifin bilang sama beliau, abang ini memang bukan ISIS, tapi tanpa abang sadari abang adalah pelaku ISIS. Ikatan suami istri satu. Ya. Baik, ini sekilas ikhwah, oase hatiku. Penyadaran diri, aku dari tiada, sekarang ada, itu juga hanya sebentar. Kembali lagi tiada. Aku berasal dari ayah ibu, kakek nenek, ujung-ujungnya Bani Adam dan Nabi Adam dari tanah. Sekarang di atas tanah, semua yang kulihat dari tanah, tidak lama lagi aku pun masuk ke dalam tanah. Makanya Arifin, surban itu kain kapan. Ceramah kemana-mana bawa surban kain kapan. Dan di rumah sudah disiapkan kain kapan. 3 orang, Arifin dan 2 istri. Sementara. Begitu dong, syiar ya ikhwah. Syiar. Antum takut ria, makanya antum sembunyi-sembunyi. Syiar. Mujahid istrinya 1 aneh. Ya, Ustadz istri 1 itu aneh, ada masalah berarti itu. Jangan makan ketupat kalau nggak ada mie-nya. Jangan ngaku-ngaku Ustadz kalau belum berpoligami. Wah, itu ada semangat sudah. Ada semangat sudah. Itu lebih baik ya untuk menghibur diri. Aku calon bangkai. Oh ya, kain kafan itu menarik. Jadi disiapkan kenapa istri-istri, dan salah satu mencegah jidal dalam rumah tangga itu kain kafan. Jadi kalau ribut pakai itu kain kafan. Enggak ada keributan. Untuk apa ribut? Mau jadi bangkai semua. Aku calon bangkai. Aku akan masuk ruangan sunyi senyap, berbantal tanah, kepala utara, kaki selatan, miring ke kiblat. Belatung cacing bau busuk menyerengai dalam daging dan tulang yang selalu kurawat saat hidup. Kumohon kepada Allah, kuburanku wangi, luas, indah, dan terang seperti taman surganya. Amin. Astaghfirullah. Inilah yang membuat aku terus menerus mohon ampunan Allah. Inilah yang membuatku semangat beribadah, nikmat dalam sholat, bahagia berlama-lama sujud di penghujung malam, menangis rasa takut akan murka azabnya, rasa rindu berjumpa dengannya, ridho dan surganya. Inilah energi amal solehku, dakwahku, mencari rezeki yang halal, silaturahim, sayang pada keluarga, sayang pada semua, apalagi yang papa, hatta yang tertindas. Sibukku terus. Nah ini pada yang papa, Azikra ini punya yatim piatu, dan alhamdulillah 3 anak yatim kita sekarang di Al-Azhar Mesir lulus tanpa tes karena hafal 30 juz Al-Quran. Ya, kemarin Selasa berangkat lagi 1. Dan kita perhatian kuat sekali kepada yang tertindas mustada'afin. Karena itu kita kunut nazilah 5 waktu mendoakan saudara kita di Aleppo, Suriah, dan Rohingya, Myanmar. Dan dari tahun 96 dipanjatkan terus doa kunut untuk para mujahidin. Nah, nanti di sini akan terjawab. Sibukku terus memperbaiki diri ini. Bagaimana mungkin membahas aib orang lain, aib diri saja seabrak-abrak. Ya Arif ini banyak banget aibnya, untung gak diperlihatkan oleh Allah. Dan di antara kekurangan Arifin saat ini istri masih 2. Ini kekurangan fatal ini. Ya, harus cepat diperbaiki ini ya Allah. Rasanya jasad ini tidak mampu mengimbangi gelora ruh hati yang terus berjibaku menujunya.
Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha mardatillah. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itulah kesibukan orang beriman, mujahadah terus, mujahadah terus. Emang kurang tidur kita ini. Mujahid ruqyah itu kurang tidur. Bukan karena meruqyah dirinya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Al-Furqan 64. Hamba-hamba beriman itu senang begadang malam, mabit malam dia, karena menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat 17-18. Hamba-hamba beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan mereka di waktu sahur banyak minta ampun pada Allah. Mana tadi? Ini. Kapan lagi? Waktu dunia ini terlalu sebentar untuk mengumpulkan bekal hidup selama-lamanya. Ya. Arifin di grup jenderal tentang Habib Rizik Syihab, Arifin sampaikan, dan Arifin kirim foto Arifin bersama beliau dan juga surat terbuka doa untuk beliau pada grup jenderal dalam grup WhatsApp. Dan Arifin ingatkan para jenderal, persahabatan akan dipisahkan oleh Allah kecuali persahabatan karena Allah. Dan Arifin mencintai beliau karena Allah. Dan ingat ayah, Arifin bilang ingat ayah, hidup kita sebentar di dunia ini. Jangan karena jabatan, jangan karena dunia, kita menggadaikan keimanan dan kecintaan kita kepada ulama. Ya. Mana? Dunia bukan untuk sebentar, tetapi menentukan keadaan di akhirat kelak. Dunia ini sebentar banget, tapi menentukan keadaan kita di akhirat kelak. Dunia bukan untuk main-main, apalagi maksiat. Umurku tidak sepanjang perjuanganku. Makanya ini pesantren generasi Rabbani. Umurku tidak sepanjang perjuanganku. Kalau seorang yang orientasinya akhirat, pasti dia akan mempersiapkan generasi. Sementara dosaku yang banyak, ini Arifin, ilmuku yang kurang, membuat waktu hidup ini semakin sebentar. Orang tua, anak-anakku, sekarang anak sudah 7 dari target 22. Karena Rasul bersabda, Sahih Muslim, khairukum aksarukum aula dan wan nisaa. Di akhirat nanti umatku yang terbaik adalah yang banyak anaknya dan banyak bininya. Ya. Orang tua, anak-anakku, istri-istriku. Nih, lihat, istri-istriku. Ya. Istri-istriku. Ya. Kalau peruqyah yang istrinya 1, itu harus diruqyah itu dia tuh. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih jomblo ketawa itu jin. Orang kalau istri 2 itu a man, laki-laki istri 2 itu. Kalau istri 3 true man, istri 4 superman, istri 1 cemen. Di peruqyah cemen, ya. Ya. Anak-anak yatim piatuku, anak-anak santriku, kalian anakku sayang, keluargaku, lihat, guru-guruku. Alhamdulillah, ini cita-cita Arifin sangat menyayangi guru-guru. Arifin cium tangan guru Arifin, guru SMP, guru SD, guru matematika, guru bahasa Inggris, cium tangan beliau. Dan berangkatkan umroh. Alhamdulillah tinggal 1 guru lagi yang belum berangkat umroh. Itu pun karena lama gak ketemu, baru ketemu. Dan sudah dibuat paspor, insya Allah bulan Februari ini akan berangkat. Ya, Jumadil Awal berangkat, insya Allah beliau berangkat umrah. Selesai sudah. Berarti guru-guru Arifin SD, SMP,
ibtidaiyah, sanawiyah, sudah semua diberangkatkan umrah. Karena sayang sama guru-guru. Para sahabatku, jamaah zikir, juga kalian sahabat Facebookmu, ini kan ada penulis di Facebook. Palestina, Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Mesir, Afrika Tengah, Uighur Cina, ini pembantaian umat Islam di Afrika Tengah. Uighur Cina, Kashmir, Rohingya, Patani, Moro, dan seluruh umat, juga negeri ini masuk merenggut hati dan pikiranku. Karena aku sayang semua, cinta semua karena Allah. Rasanya tidak disebut doa, kecuali mereka semua bagian doaku. Karena itulah kunut nazilah itu menggambarkan suasana hati sebenarnya. Kita mau kemana lagi keadaan kita sekarang? Kita umat Islam tidak punya haibah, tidak punya kekuatan. Kenapa tidak punya haibah? Karena nggak punya al-quwah, kekuatan. Kenapa kita nggak punya kekuatan umat Islam Indonesia ini? Karena nggak ada wahdah, nggak kompak, nggak bersama, kita nggak bersatu. Perbedaan-perbedaan kecil jadi besar. Nah, Puru'iyah jadi besar. Kemudian kenapa kita tidak bersatu? Karena kita mengalami krisis ukhuwah. Krisis ukhuwah. Kenapa itu terjadi? Nah, ujung-ujungnya krisis iman. Padahal semua orang punya pengalaman berbeda. Dari pendidikan, lingkungan keluarga, kemampuan memahami. Selama dalam koridor Quran dan Sunnah, kenapa tidak kita bersama? Mana? Aku ingin semua damai. Lihat, ini cita-cita Arifin nih, cita-cita antum semua. Aku ingin semua damai dalam naungan syariatnya dan hidup bahagia dalam sunnah nabinya. Inilah cita-cita besar Arifin. Berazam hidupkan sunnah nabi. Aku ingin semua damai dalam naungan syariatnya dan hidup bahagia dalam sunnah nabinya. Karena hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Ya. Kami pasti menguji sehingga tampak mana mujahid sejati yang memiliki kesabaran. Kenapa ada kata-kata sabar? Karena banyak mujahid yang tidak sabar, akhirnya gagal dalam perjuangannya karena kehilangan kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar itu menang, hanya saja menangnya sering dan selalu tertunda. Air mataku terus mengalir dalam oase ini. Ya Allah, ampunilah Arifin ini dan semua kami. Ya Allah, berkahilah sisa-sisa umur kami. Amin. Jangan lupa sebelum rehat malam ini, berwudu, berdoa, berzikir, berazam sholat malam, dan sahur untuk puasa sunnah Senin Kemis kesukaan Rasulullah. Jadi Senin Kemis nih, Kamis kita berpuasa. Jadi ikhwah fillah, kalau Allah tujuan dan Rasul teladan kita, maka kita sangat mementingkan syariat dimulai pada diri kita. Kalau orang nggak tahajud, berarti bagi dia tidak penting Allah itu, tidak penting tahajud itu. Berarti apa yang penting bagi dia? Tidur, dunia. Kalau orang tidak ke masjid, berarti tidak penting bagi dia masjid. Berarti tidak penting Allah itu. Jadi apa yang penting bagi dia? Sudah isyraq? Oh, sebentar lagi. Kalau kita tidak sholat duha, berarti tidak penting duha bagi dia. Yang penting apa? Duit. Orang yang tidak menjaga wudhu, apa yang penting bagi dia? Berarti tidak penting Allah itu, tidak penting syariat itu. Nah, orang yang tidak mementingkan Allah, Rasul dan syariat dan sunnah nabinya, Allah tidak akan jadikan dia orang penting.
Dulu Arifin ingat ketika di pesantren kita membiasakan duha. Ini kebiasaan ada hikmahnya karena orang tua tidak semua anak yang dikirimi uang, ada yang pas-pasan, ada yang tidak punya uang. Nah, bertemulah Arifin dengan kawan-kawan ini di masjid sholat duha. Ada 8 sahabat duha. Ada nasihat Kiai Irfan Amar Bitaqwa yang membekas sampai sekarang. Apa kata beliau? Jadi kita selesai duha dipanggil beliau, ta'ala, ta'ala, ya auladi, ta'ala. Karena beliau penikmat duha. Dan Ustadz Irfan ini punya kelebihan, 15 menit sebelum azan beliau selalu menuju masjid. Jadi rubus sa'ah. Jadi kalau melihat beliau berjalan ke masjid dengan sarung khasnya, maka santri dia tahu berarti 15 menit lagi azan. Inna shalah wa alal mu'minina kitabam mawquta. Depannya apa? Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal di muka bumi? Ayul a'mal afdal. Rasul menjawab, as-shalah fi waqtiha. Dan beliau itu lebih awal datang. Jadi ketika ditanya kenapa Ustadz Irfan selalu datang lebih awal, yang ngundang yang ciptakan langit dan bumi itu, yang ngundang yang ciptakan langit bumi, masa nggak datang lebih awal? Kita kalau diundang presiden untuk mendapat penghargaan, senangnya bukan main. Undangan jam 7, jam 6 udah datang kita. Sekarang yang undang yang ciptain presiden, yang ciptakan langit bumi, gimana kita datang memenuhi undangan? Jadi sekuat itu kita memenuhi undangannya, sebesar itu perhatian kita kepada undangannya, sebesar itu dia memperhatikan kita. Karena itu Pak Kiai Mahrus, pimpinan pesantren Darun Najah yang sudah membangun 62 pesantren, apa kata beliau? Ada seorang yang punya masalah, datang. Ini punya masalah rumah tangga, datang. Ini masalah rezeki, datang. Apa nasihat beliau? Berjamaahlah di masjid dimulai di waktu subuh. Saat Idul Fitri itu Arifin tanya, kenapa Kiai kau selalu memberikan solusi semua orang punya masalah suruh ke masjid, ke masjid, ke masjid? Apa jawaban beliau? Nanti kalau dia sudah ke masjid, Allah penuhi permintaan dia dan barokna haulahu. Jangankan dia, sekitarnya dia Allah berkahi. Apa dan siapa? Hartanya, rumah tangganya, anaknya, istrinya, semua diberkahi oleh Allah. Allahu Akbar. Nah, Ustadz Irfan itu, Arifin tidak pernah lupa apa kata beliau. Kita dikumpulin nih, menafsirkan yang wadduha itu, tafsir lepas itu, tapi menyentuh banget. Apa kata beliau? Wadduha wal laili idza saja. Bila engkau tegakkan duha siang hari dan malam tegakkan tahajud, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan tinggalkan kamu siang malam, sebagaimana kau menjaga siang dengan duha dan malam dengan tahajud. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, jagalah siang dengan duha dan malam dengan tahajud. Allah tidak akan tinggalkan kita siang malam. Ihfazillah yahfazkallah, ta'arraf biraha ya'rifuka bisyiddah. Siapa yang lagi senang ingat Allah, maka saat susah Allah akan ingat dia. Nah, Allahu Akbar walillahil hamd. Baik ikhwah, ini sekilas. Mudah-mudahan kawan berada di masjid tercinta Az-Zikra ini selalu diberkahi oleh Allah dan semakin mengenal. Karena kalau tidak kenal tidak sayang. Sengaja Arifin mengenalkan ini. Inilah suasana hati dan keadaan Az-Zikra yang terus disibukkan dengan perbaikan. In uridu ilal islah mastata'tu. Karena itu pribadi berzikir. Oh, tidak terbawa. Oh, baik, sekilas. Pribadi berzikir.
kawan-kawan kreasi membuatnya. Arifin nggak kepikir begini. Indonesia berzikir ini dimulai dari tahun 96 awal. Ya ikhwah, Arifin minta petunjuk Allah bagaimana dakwah di Indonesia ini, dan justru dapatnya di diskotik awalnya, sejarahnya. Jadi malam tahun baru 95 itu menuju 96, selesai ceramah di Masjid Kebun Jeruk, lalu ada teman adik lah, dianggap Arifin anggap adik, dia jebolan Amerika. Dia bilang begini, kakak ini dakwahnya hanya pada orang baik-baik di masjid-masjid, no di diskotik dakwahin. Waktu itu Hilton, ayo ikut aku, namanya Rino. Dibawalah ke diskotik tepat jam 11:30, melihatlah kemaksiatan di situ. Persis jam 12 kita melihat maksiat yang luar biasa. Arifin pulang nangis, beginilah keadaan negeri Indonesia. Lalu langsung ke Masjid Al-Amru Bittaqwa. Nah dari situlah minta kepada Allah 3 hari nginap mabit di masjid, malas pulang ke rumah. Ketakutan luar biasa bagaimana negeri ini, para pemimpinnya seperti itu, akan turun azab di negeri ini. Maka lahirlah dakwah melalui zikir. Jadi dakwah Arifin melalui zikir. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dengan banyak berzikir akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahayanya. Maka itu majelis zikir, majelis hijrah, majelis taubat. Dulu nama awalnya zikir taubat, cuma kan gak enak kalau nama taubat. Orang pada bertaubat semua datang, no, kan gak enak. Hanya namanya azikra. Al-Quran, fadzakir wa zakir fa inna zikra panjang pakai ya, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tuh. Allah tujuannya, Rasul teladannya, dunia baginya. Majelis zikir, bicaranya dakwah, diamnya zikir, ya diam-diam senangnya zikir dia. Makanya napasnya tasbih, ini selalu pegang tasbih, agak panjang memang 100, karena Arifin targeting sehari itu minimal 1000 istighfar, 1000 tasbih, 1000 tahmid, 1000 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 1000 hasbunallah, 1000 salawat. Karena Arifin banyak dosa dan susah menjaga zikir. Kalau antum gak pakai tasbih karena antum sudah terjaga zikirnya. Kalau Arifin belum terjaga, makanya perlu tasbih. Kemudian kemarin Arifin ke Tanah Suci umroh, terkejut melihat Imam Masjidil Haram pakai tasbih. Masya Allah. Dikawal oleh tentara dengan tasbih. Khairut tabi'in Hasan Basri itu dengan tasbih. Khairut tabi'in Syekh Abi Al-Maliki dengan tasbih. Ya. Supaya banyak mengingatkan, dan terbukti. Coba kawan-kawan yang biasa berzikir sehari 1000 misalnya, coba pegang tasbih, akan lebih lagi, ningkat lagi zikirnya. Kita ini mudah lalai ya ikhwah, dan banyak manfaatnya kalau tasbih kita jalan gak ada yang ganggu. Jalan terus, seneng zikir terus kemana aja. Dibilang ria-ria, biarin aja. Takut ria malah ria. Takut ria itu ria. Kita ini dakwah. Arifin kemarin dakwah di Blok M, bawa aja tasbih jalan. Orang menghindar sendiri ada ini. Orang merokok matiin rokoknya, perempuan yang buka aurat langsung menghindar. Tasbih, nggak mungkin ke diskotik. Kalau ada orang ngomongin aib orang lain, angkat aja ke muka dia. Subhanallah, subhanallah. Ya, istri antum marah-marah karena antum mau kawin lagi, angkat dia tapi subhanallah. Peruqyah hebat. Sayang bini satu, jenggot panjang bini satu, cukur tuh jenggot. Ya. Nafasnya tasbih, matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya baik sangka. Ini power of dakwah nih. Separuh surga orang kalau baik sangka. Optimis, hatinya doa, tangannya sedekah, kakinya jihad, kekuatannya silaturahim. Maka itu menjalin silaturahim harus selalu dibuktikan. Ini maaf ya, Arifin harus kritiki sekali nih kiai-kiai, ustadz-ustadz nih. Paling malas silaturahim. Nggak cukup hanya lewat WhatsApp, lewat handphone. Beda ya dengan datang.
Arifin membiasakan sudah jalan 11 tahun. Setiap puasa Syawal 6 hari ya keliling ke ulama-ulama. Ada 28 ulama yang dikunjungi dalam 6 hari plus 3 hari. Datang ke Habib Rizik, datang ke Habib Ali, datang ke Kiai Didin, datang ke Kiai Makhrus, datang ke Kiai Sofwan Nizami, Kiai Buya Saifuddin Amsi, datang ke rumah-rumah beliau, nemuin beliau-beliau. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Ya, datang Kiai Abdul Rashid, Abdullah Syafi'i, datang ke ulama-ulama. Bawa anak kita. Kerinduan syariat Allah, cita-citanya syuhada. Makanya di Azikra ada ustadz syuhada, ya. Walaupun istrinya satu. Asyik memperbaiki diri. Dah. Baik ikhwah, maafkan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat buat diri Arifin yang lemah ini dan semua antum. Arifin sayang antum semua karena Allah. Apalagi anak-anak kita. Beginilah dia nih, kalau ngaji blok pada tidur. Sama dengan Arifin dulu juga begini. Dan Arifin juga dulu bandel di pesantren, 2 kali botak. Kemudian 2 kali cepak. Jadi bandel. Jadi kalau ngeliat bandel-bandel seneng. Ngeliat anak-anak bandel sama ya, aku juga bandel. Justru karena bandel itu jadi kiai-kiai nanti besar. Nah jadi kiai semua, bininya banyak semua nih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salat isyraq. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.